Prabu Harjuno Sosrobahu, seri 110, Bambang Sumantri Perang Tanding. Bambang Sumantri pun kemudian bersiap untuk melanjutkan perjalanan bersama seluruh rombongan. Matahari belum terbit, namun alun-alun telah dipenuhi warga Kademangan Gedangan dan sekitarnya. Mereka merasa belum puas menyaksikan peserta rombongan, karena kemarin kedatangan rombongan itu sudah hampir petang. Banyak dari mereka yang belum sempat melihat Bambang Sumantri maupun Gusti Putri Dewi Citrawati beserta para putri Dumas. Karena di malam hari mereka tidak tampak dalam keramaian di alun-alun. Tak jauh berbeda dengan warga Kademangan sebelumnya. Mereka mengeluh-elukan nama Bambang Sumantri maupun Gusti Putri Dewi Citrawati. Mereka pun terpesona sampai ternganga menyaksikan gadis-gadis cantik yang sekian ratus jumlahnya. Para raja dan para putra mahkota, serta para prajurit yang gagah perkasa, tak luput dari kekaguman mereka. Tiba saatnya rombongan para Pyai Agung itu mesti meninggalkan Kademangan Gedangan. Mereka mendapatkan kesan yang menyenangkan, baik sajian makan minum, hiburan di alun-alun, maupun keperluan yang lain, terlebih keramah tamahan warga Kademangan. Dengan wajah-wajah ceria, mereka melambaikan tangan kepada para warga yang berjubel di sepanjang jalan. Pada saat rombongan besar itu meninggalkan Kademangan Gedangan, ada 3 utusan yang sedang melaju. Utusan pertama, 2 orang prajurit sandi yang ingin segera mengabarkan kepada Sang Prabu Harjuno Sosrobahu, tetap melaju dengan kencang, namun masih memerlukan 1 hari lagi untuk sampai di Keraton Mahespati. Utusan yang kedua, 3 orang prajurit Mahespati yang telah sampai di Kademangan Karangjambe, sebuah kademangan di perbatasan, dan mereka sedang berembuk dengan Ki Demang dan perangkatnya untuk menyambut kedatangan rombongan yang sangat besar. Yang lebih utama adalah untuk menyambut kemenangan negeri Mahespati yang mampu menjadikan seratusan negeri menjadi sekutunya. Itu adalah peristiwa luar biasa yang sangat layak untuk disambut secara meriah oleh Kawula Mahespati. Prajurit itu pun menceritakan panjang lebar tentang peristiwa di alun-alun Magadha dan juga diceritakan tentang siapa-siapa yang ada dalam rombongan yang sangat besar itu. Ki Demang dan para perangkat Kademangan pun terkagum-kagum mendengar cerita dari prajurit utusan itu. Betapa sakti mandragunanya Senopati Agung Bambang Sumantri itu. Seloroh Ki Jogoboyo Kademangan. Kami para prajurit maupun para senopati pun tak menduga akan kesaktian Senopati Agung yang masih sangat muda itu, saut prajurit utusan. Perkiraan saya, rombongan sangat besar itu besok petang sudah sampai di Kademangan ini, Ki Demang. Lanjut prajurit utusan itu. Baiklah Ki Lurah, kami akan melibatkan Kademangan-Kademangan tetangga dan juga para prajurit di barak-barak perbatasan, berkata Ki Demang Karangjambe. 2 orang prajurit akan saya tinggalkan di sini untuk membantu persiapan. Namun, salah seorang atau 2 orang pengawal Kademangan biar ikut aku untuk kembali menemui rombongan, berkata lurah prajurit itu. Ki Demang yang belum setengah baya itu pun segera menyiapkan segala sesuatunya bersama seluruh perangkat Kademangan dan para pengawal Kademangan. Sementara itu, utusan yang lain, seorang senopati dan 2 orang prajuritnya,
telah melaju pula untuk mengantarkan surat kepada Sang Prabu Harjuno Sosrobau. Mereka menunggang kuda-kuda pilihan, agar lancar sampai di keraton Mahespati. Apakah kira-kira isi surat itu, Gusti Senopati? Bertanya salah seorang prajurit memberanikan diri. Ketika mereka sedang beristirahat, aku pun tidak tahu, dan Sang Senopati Agung pun tidak berkata apa-apa tentang isi surat itu. Hanya saja, kita harus menunggu jawaban dari Sang Prabu untuk diserahkan kepada Sang Senopati Agung. Jawab Senopati itu, pasti sesuatu yang sangat penting, saut prajurit lainnya. Bersambung.